Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sigit Marianto, NIT 08 20 022 102, nomor absen 22, kelas D4 TRPK Polbit. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas pertemuan ke-8 dengan dosen pembimbing Pak Ahmad Muhammad Kamil MPD. Apa itu keterampilan berbicara? Sebelum kita mengetahui pengertian keterampilan berbicara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian keterampilan dan berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan pengertian berbicara adalah bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, dan ungkapan pikiran perasaan seseorang dalam bentuk bunyi bahasa. Pembahasan 1. Proses keterampilan berbicara. 2. Pengembangan keterampilan berbicara. 3. Bahan pembelajaran berbicara. 4. Strategi pembelajaran berbicara. 5. Penilaian dalam pembelajaran berbicara. Proses keterampilan berbicara. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, dan neurologis. Karakteristik kegiatan berbicara menurut Purba 2009. 1. Harus ada lawan bicara. Yang kedua, menggunakan lafal, struktur, dan kosakata. Yang ketiga, ada tema atau topik yang dibicarakan. Yang keempat, ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya ditanyakan. Yang kelima, memperhatikan situasi dan konteks. Yang pertama, harus ada lawan bicara. Dengan adanya lawan bicara bisa menciptakan komunikasi yang baik. Dalam berbicara bisa dilakukan oleh beberapa orang, minimal 2 orang. Yang kedua, penguasaan lafal, struktur, dan kosakata. Penguasaan lafal dan kosakata sangat penting dalam keterampilan berbicara, yakni untuk pemahaman dan penguasaan arti suatu kata yang didengar atau dibaca secara nyata. Yang ketiga, ada tema atau topik yang dibicarakan. Dengan adanya tema atau topik bisa menarik perhatian lawan bicara dan kemudian bisa dikembangkan lebih luas lagi. Yang keempat, ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya. Dalam kegiatan berbicara, harus ada informasi yang ingin disampaikan dan ada sebaliknya, ada yang bisa ditanyakan. Untuk yang kelima, memperhatikan situasi dan konteks. Dalam karakteristik kegiatan berbicara, harus memperhatikan situasi di sekitar dan juga kompleks. Selanjutnya, kemampuan dasar dalam kegiatan berbicara. Dalam kegiatan ini, kita akan mengkaji beberapa pokok permasalahan, yaitu berdialog, menyampaikan pengumuman, menyampaikan argumentasi, dan berbicara. Kemampuan dasar. Yang pertama, berdialog. Berdialog merupakan pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, menyampaikan argumentasi. Menyampaikan argumentasi adalah proses untuk menyampaikan argumentasi karena harus memperhatikan pendapat. Selanjutnya, bercerita. Bercerita bertujuan untuk memberikan hiburan, mengajarkan kebenaran, dan memberikan keteladanan. Selanjutnya, menyampaikan pengumuman. Menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh khalayak ramai. Kemampuan tingkat lanjut. Musyawarah. Membicarakan suatu supaya mencapai kata sepakat.
Yang selanjutnya, diskusi. Proses yang melibatkan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal atau tatap muka. Musyawarah dan diskusi sama-sama ingin mencapai sesuatu, tetapi musyawarah harus mencapai kesepakatan dan mufakat dari semua pihak. Sedangkan diskusi lebih mementingkan salah satu pihak atau kelompok. Selanjutnya yaitu pidato. Komunikasi lisan, khususnya pidato yang dilakukan secara menghafal dan metode naskah. Hal yang perlu dilakukan sebelum berpidato. Yang pertama, jumlah pendengar. Yang kedua, tujuan mereka berkumpul. Yang ketiga, adat kebiasaan mereka. Yang keempat, tempat berpidato. Yang kelima, usia pendengar. Yang keenam, bahasa yang biasa digunakan. Selanjutnya, pengembangan keterampilan berbicara. Pengembangan keterampilan berbicara menurut ahli Soeharto menyatakan bahwa aspek-aspek yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan keterampilan berbicara yaitu merangsang minat untuk berbicara, latihan menggabungkan bunyi bahasa, memperkaya pemberdayaan kosakata, pengenalan kalimat sederhana, dan mengenalkan lambang tulisan. Keterampilan berbicara anak meningkat apabila dapat melafalkan bunyi bahasa yang digunakan secara tepat, pengucapan suku kata yang berbeda-beda serta diucapkan secara jelas. Anak mempunyai pemberdaharan kata yang memadai untuk keperluan berkomunikasi secara mampu menggunakan kalimat secara baik untuk berkomunikasi secara lisan. Bahan pembelajaran berbicara. Kriteria memilih bahan atau materi dalam keterampilan berbicara. Yang pertama, sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatihkan. Selanjutnya, bervariasi sesuai apa yang akan dibicarakan atau yang akan dilatihkan. Selanjutnya, mengembangkan kosakata. Selanjutnya, memberikan contoh ketepatan ucapan, intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. Selanjutnya, dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, bahan diorganisasi secara sistematis. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dikemas yang menarik, menggunakan metode dan teknik yang tepat menumbuhkan minat siswa. Memilih sumber dan media pembelajaran yang tepat agar menarik di mata siswa. Kriteria pembelajaran berbicara. Strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Metode ceramah. Penuturan dalam pembelajaran secara lisan. Metode diskusi. Metode diskusi ini adalah bertukar pendapat dan informasi melalui berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini sama dengan bertukar pendapat atau juga saling tanya atau saling jawab. Metode tanya jawab. Cara penyajian bahan pembelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan. Selanjutnya, metode demonstrasi. Membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta. Langkah-langkah strategi ucap dan dengar. 1. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang. 2. Guru membagikan cerita singkat yang dapat dibaca dalam waktu paling lama 5 menit. 3. Siswa mengutarakan cerita dalam kelompok secara bergantian dan semua siswa harus mendapat giliran berbicara dan lainnya menyimak cerita temannya. 4. Wakil dari masing-masing kelompok mengutarakan cerita di depan kelas. 5.
Guru dan siswa mendiskusikan cerita yang didengar dan mendiskusikan bahasa yang digunakan dalam menyampaikan cerita. Penilaian dalam pembelajaran berbicara. 5 faktor dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. 1. Apakah bunyi-bunyi diucapkan dengan tepat? Faktor penilaian yang kedua. Apakah pola-pola intonasi, naik turunnya suara, serta tekanan suku? Yang ketiga, apakah ketetapan dan ketepatan ucap mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa mereferensi internal memahami bahasa yang digunakan? 4. Apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk urutan yang tepat? Contoh alat penilaian dalam berbicara. A. Tekanan. Yang pertama, ucapan sering tak dapat dipahami. Yang kedua, sering terjadi kesalahan besar dan action kuat yang menyulitkan. Pemahaman menghendaki untuk selalu diulang. 3. Pengaruh ucap asing atau daerah yang mengganggu dan menimbulkan salah ucap yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. 4. Pengaruh ucap asing atau daerah dan kesalahpahaman ucap yang tidak menyebabkan kesalahpahaman. 5. Tidak ada salah ucap yang menolak atau mendekati ucapan standar. 6. Ucapan sudah standar. Alat penilaian dalam berbicara. B. Tata bahasa. Penggunaan tata bahasa hampir selalu tidak tepat. Ada kesalahan dalam penggunaan pola-pola pokok secara tetap yang selalu menggunakan komunikasi. 3. Sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karena kurang cermat yang dapat mengganggu komunikasi. 4. Kadang-kadang terjadi kesalahan dalam penggunaan pola tertentu tetapi tidak mengganggu komunikasi. 5. Sedikit terjadi kesalahan tetapi bukan pada penggunaan pola. 6. Tidak lebih dari 2 kesalahan selama berlangsungnya kegiatan wawancara atau keterampilan berbicara. Alat penilaian dalam berbicara. C. Kosakata. 1. Menggunakan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang paling sederhana sekalipun. 2. Menggunakan kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal atau waktu, makanan, transportasi, keluar. 3. Pemilihan kosakata sering tidak tepat dan keterbatasan penggunaannya menghambat kelancaran komunikasi serta masalah sosial dan profesional. 4. Penggunaan kosakata teknis dalam pembicaraan tentang masalah tertentu, tetapi penggunaan kosakata umum terasa berlebihan. 5. Penggunaan kosakata teknis lebih luas dan cermat. Kosakata umum tepat digunakan sesuai dengan situasi sosial. 6. Penggunaan kosakata teknis umum terkesan luas dan tepat sekali. Alat penilaian dalam berbicara. D. Kelancaran. 1. Pembicaraan selalu berhenti terputus-putus. 2. Pembicaraan sangat lambat dan tak lagi ajak kecuali untuk kalimat pendek dan rutin. Ulangi, nomor 2, maksudnya pembicaraan sangat lambat dan tidak jelas kecuali untuk kalimat pendek dan rutin. 3. Pembicaraan sering tampak ragu, kalimat tidak lengkap. 4. Pembicaraan kadang-kadang masih ragu, pengelompokan kata kadang-kadang tidak tepat. 5. Pembicaraan lancar dan halus, tetapi sekali-kali masih kurang jelas. 6. Pembicaraan dalam segala hal lancar dan halus. Alat penilaian dalam berbicara. E. Tekanan. Memahami sedikit isi percakapan. 2. Memahami dengan lambat, perlu penjelasan dan pengulangan. 3. Memahami percakapan sederhana dengan baik tetapi masih perlu penjelasan dan pengulangan. 4. Memahami percakapan normal dan lebih baik kadang-kadang masih perlu pengulangan dan penjelasan. 5.
memahami segala sesuatu dalam percakapan normal kecuali yang bersifat kolonial. 6. Memahami segala sesuatu percakapan normal dan kolokial. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi keterampilan berbicara untuk pertemuan ke-8. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.